Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan, selamat menonton channel saya. Saya minta maaf selama ini tidak bisa on lagi karena kemarin habis sakit. Terus saya agak sibuk ya, jadi belum bisa buat video lagi, dan hari ini saya bisa buat video lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai drawing yang sudah dilakukan tadi ya, timnas Indonesia U17 di gelaran Piala Asia. Kalau kita melihat dari drawing yang tadi ya, kita bisa ya untuk menjalankan turnamen ini ya dengan baik ya. Kita bisa lah untuk masuk ke Piala Dunia ya, karena apa, seandainya kita masuk ke 16 ke babak kedua ya, kita sudah masuk ke Piala Dunia. Mudah-mudahan ya kita bisa masuk ke Piala Dunia dan bisa lolos ke putaran kedua ya. Kalau melihat grup kita ya, di grup C ya, yang terdiri dari Korea Selatan, Afghanistan dan Yaman, kita bisa lah, kita mampu itu ya, kita insya Allah bisa lah untuk melewati itu ya, bisa ke babak kedua itu ya, bisa ke putaran kedua ya. Setidaknya kita bisa ke di juara 3 lah, juara 2 di bawah Korea Selatan ya. Kita bisa nanti masuk ke putaran kedua dan kita bisa ke Piala Dunia ya. Tidak apa-apa, kita masuk di Piala Dunia di adik-adik kita dulu ya. Setelah kita masuk Piala Dunia lewat adik-adik kita, setidaknya kita nanti akan bisa ya, bertahap ya, dari adik 17 terus 20 ya, habis itu senior gitu ya. Kalau menurut hitung-hitungannya sih gitu ya, menurut sosial ya, role ya, untuk urutannya ya, dari kecil ke atas itu kalau urutannya. Tapi kan urutannya itu kalau dengan keinginan kita kan pinginnya nanti yang senior masuk gitu, senior bisa masuk nantinya kan enak, senior udah masuk terus adik-adiknya masuk ke Piala Dunia. Kepinginannya segitu, seniornya masuk. Tapi kan walaupun nggak masuk senior ya, senior nggak masuk Piala Dunia, setidaknya di 17 ya, di adik-adik jalan, di adik-adiknya itu bisa masuk ke Piala Dunia. Dan aku harapkan bisa lah ya, bisa masuk di Piala Dunia.
Di grup C lawan kita Korea Selatan, Yaman dan Afghanistan. di grup A ya Thailand ya. Thailand itu di grup A, dan di grup B itu Vietnam. ASEAN itu ASEAN itu diwakili oleh 3 negara, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Thailand itu ada Arab Saudi ya. Grupnya ada Arab Saudi, dan Vietnam itu ada grupnya dengan Australia. Alhamdulillah kita ya agak ini ya mampulah, kita agak ya mampulah bisa melewati Afghanistan dan Yaman ya. Walaupun waktu penyisihan itu kita sangat berat ya, ngos-ngosan melawan Yaman itu 1-1 ya, 1-1 itu ngos-ngosan. Tapi kalau melihat itu kita bisa melawan Yaman dan Afghanistan ya. Mudah-mudahan kita mampulah melawan dua tim ya. Dan ya kalau lawan Korea ya imbang gak apa-apa lah, yang penting kita bisa masuk ke Piala Dunia ya. Terima kasih Anda sudah menonton channel ini. Moga-moga Anda tidak bosan ya, karena kami sudah lama ya tidak buat video lagi, karena kemarin agak sakit dan ya agak sibuk juga. Ayolah timnas Indonesia U17 pasti bisa ya, nanti bisa masuk ke Piala Dunia. Pemain-pemain yang dibawa oleh Coach Nova Arianto ya di U17 ya Bubble Jatim ya harusnya masuk. Bubble Jatim harus masuk. Itu adalah roh dari timnas Indonesia ya, karena kalau ada Bubble Jatim itu permainannya sangat bagus ya. Bisa anak itu bisa mengatur aliran bola ya, kapan menyerang kapan tidak, dan bisa mengatur ritme pertandingannya. Jadi enak kalau ada gol berjadim ya. Aku harapnya gol berjadim itu masuk ya. Kakak bisa lah itu, kakak masuk juga nggak bisa, nggak apa-apa kan masih seumur dengan U17 daripada masuk di atasnya ya, di kakaknya. Lebih baik kakak tuh masuk di U17 tuh. Masih bisa mungkin ya, kakaknya itu masih bisa ya kakak ya. Mudah-mudahan nantinya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, bisa masuk ke putaran kedua di Asia nanti ya U17. Seandainya timnas Indonesia itu bisa masuk ke Piala Dunia ya berarti ya ada kemajuan berarti di timnas kita ya. Dan semua anak-anak Indonesia itu sangat berharga ya buat kita ya, untuk aset nantinya. Karena apa? Berarti anak-anak Indonesia itu bagus-bagus permainannya gitu. Walaupun gak semuanya sih, cuma kan kita bisa masuk ke Piala Dunia itu berarti kan bagus-bagus gitu loh.
dan orang-orang luar itu nggak menganggap remeh kita lagi, karena kita udah pernah masuk lagi di Piala Dunia. Kalau yang tahun kemarin kan kita kita kasih gratisan, itu istilahnya kita dikasih gratisan. Kalau sekarang kita masuk di Piala Dunia itu karena hasil keringat kita, jerih payah kita. Kalau tahun kemarin itu kan hasil gratisan, istilahnya gratisan ya, karena kan yang dan rumahnya kan dulu kan di ini ya, di Amerika Latin ya, Amerika Latin, Chili kalau nggak salah ya. Terus karena ada musibah makanya dianulir oleh FIFA, terus ditunjuk Indonesia. Seandainya sekarang ini kita bisa masuk di Piala Dunia, itu berarti hasil kerja sendiri, hasil kerja kita. Jadi lebih bangga lebih bangga ya. Kalau dibandingkan dengan yang tahun kemarin bangga sih, cuma kan kurang gitu. Kalau sekarang kan seandainya masuk nanti ya di Piala Dunia, kita bangga karena semuanya hasil jerih payah kita dari bawah, dari kualifikasi ya kan, nggak kayak tahun kemarin itu kan dari gratisan istilahnya ya. Maaf ya saya ngomong gratisan karena kita kan diberi ya. Sekarang karena kita usaha sendiri, kalau sesuatu mencapai sesuatu yang kita inginkan dengan hasil jerih payah kita kan, kita istilahnya orang Jawanya marem gitulah, kita marem karena hasil keringat kita, jerih payah kita, belajar kita, latihan kita, naik angkot terus pulang. Emangnya pulang pergi enggak ini enggak bawa uang, nggak pakai bawa lah. Nah sepeda motor juga perlu bensin ya kan. Dari sekian kerja keras yang kita lakukan, ternyata membuatkan hasilnya itu kita bisa masuk ke Piala Dunia. Aku harap sih moga saja lah nanti timnas Indonesia itu bisa masuk ke Piala Dunia dengan permainan di Piala Asia nanti itu bisa ke babak kedua. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.